Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, penuntun hati yang gelap menuju cahaya kebenaran. Saudaraku, pernahkah kamu merasa lelah melihat dunia yang semakin gaduh? Setiap kali membuka berita, isinya pertikaian. Di media sosial, orang saling menilai dan menyalahkan. Bahkan di lingkungan sekitar, panas emosi seolah menjadi kebiasaan baru. Seakan setiap orang sedang berlari tanpa arah, memikul beban pikiran yang tak henti menekan dada. Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan yang menembus hati. Bagaimana sebenarnya cara hidup tenang di tengah dunia yang panas seperti ini? Ketika dunia semakin keras, ketenangan bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri. Namun manusia sering mencari ketenangan pada hal-hal yang fana. Kita berpikir bahwa ketenangan bisa dibeli dengan liburan, dengan materi, atau dengan pengakuan orang lain. Padahal, semua itu seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus jadinya. Ketenangan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita sandarkan hati kepadanya. Dunia bisa berguncang, tapi hati yang bersandar kepada Allah tidak akan terguncang. Dunia bisa berubah arah, tapi hati yang tenang tidak akan kehilangan arah. Karena ketenangan bukan keadaan, melainkan kedekatan. Namun di zaman ini, panasnya dunia bukan hanya soal suhu kehidupan yang penuh masalah, melainkan juga panas emosi, panas pikiran, panas hati. Manusia mudah tersulut, sulit menahan diri. Kita hidup di tengah generasi yang cepat marah, cepat kecewa, dan cepat menghakimi. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa hidup terasa berat? Mengapa hati begitu gelisah? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena kita terlalu sering mengurus urusan dunia, tapi jarang mengurus urusan hati. Kita menyalakan api di dalam diri sendiri lewat ambisi, iri, dan cemas, lalu bertanya mengapa hidup terasa terbakar. Ketika panas dunia semakin terasa, satu-satunya cara untuk berteduh adalah dengan hati yang sejuk. Tapi bagaimana cara membuat hati itu sejuk? Jawabannya ada pada hubungan kita dengan Allah. Dialah sumber ketenangan sejati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini bukan hanya kalimat indah, tapi kunci yang bisa membuka pintu damai dalam diri manusia. Karena sejatinya, hati yang selalu ingat pada Allah tidak akan menjadi kering walau dunia di sekelilingnya terbakar. Zikir, doa, dan kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya adalah air yang memadamkan api kegelisahan. Saudaraku, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Tapi ketenangan adalah kemampuan untuk tetap sabar, tetap lembut, tetap tenang, bahkan ketika hidup terasa berat. Dunia mungkin tidak akan menjadi lebih dingin, tapi hati kita bisa belajar menjadi lebih sejuk. Dan sejuknya hati itu akan membuat langkahmu lebih ringan, ucapanmu lebih lembut, dan hidupmu lebih bermakna. Maka mulailah dengan langkah kecil, berhentilah sejenak dari hiruk pikuk dunia, tarik napas, dan ingatlah siapa yang memberi napas itu. Karena sesungguhnya, tenang itu bukan milik orang yang tak diuji, tapi milik orang yang dekat dengan Allah, di tengah panasnya dunia yang semakin membara. Saudaraku, dunia ini seperti pasar besar yang ramai dan berisik. Setiap orang berteriak menawarkan pendapatnya, membela kebenarannya, dan memamerkan apa yang dimilikinya. Di dunia maya, setiap hari kita disuguhi perbandingan hidup. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih bahagia. Semua tampak bersinar, namun di balik cahaya semu itu, banyak hati yang lelah dan kehilangan arah. Kita hidup di tengah sorotan, tapi sering lupa menyalakan cahaya di dalam diri. Maka tak heran bila banyak yang merasa sesat meski tidak sedang di dalam keramaian. Karena sejatinya, kegaduhan yang paling menyiksa bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati yang belum menemukan makna tenang. Ada orang yang tinggal di tempat sunyi tapi hatinya riuh. Ada pula yang hidup di tengah keramaian tapi jiwanya damai. Perbedaannya bukan pada tempat, tapi pada keadaan batin. Hati yang belum mengenal rasa syukur akan selalu mencari alasan untuk gelisah. Sedangkan hati yang tahu caranya bersyukur akan menemukan damai bahkan di tengah ujian. Itulah sebabnya, hidup tenang tidak bergantung pada siapa di sekelilingmu,
tapi pada siapa yang kamu jadikan pusat hidupmu. Jika pusat hidupmu adalah dunia, maka kamu akan terus berputar bersama keinginan yang tak ada ujungnya. Tapi jika pusat hidupmu adalah Allah, maka kamu akan menemukan keseimbangan, sebab dialah yang menenangkan hati di antara riuhnya kehidupan. Ketenangan hidup bukan berarti tanpa suara, tapi mampu memilah suara mana yang layak didengar. Dalam dunia yang semakin gaduh, kita perlu belajar seni mendiamkan diri. Diam bukan berarti kalah, tapi memilih untuk menjaga hati dari hal yang tak bermanfaat. Nabi Muhammad mengajarkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Diam adalah bahasa hati yang paling dalam, tempat di mana kita belajar mendengar suara kebenaran dari dalam jiwa. Saat kita diam untuk merenung, disitulah Allah berbicara melalui ketenangan yang mengalir lembut di dada. Saudaraku, coba perhatikan alam. Langit tidak selalu biru, laut tidak selalu tenang, tapi keduanya selalu taat kepada ketentuan Allah. Mereka tidak menentang takdir, tidak berkeluh kesah. Maka tidakkah seharusnya manusia pun belajar dari ciptaannya? Saat hidupmu bergejolak, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Barangkali Allah sedang menumbuhkan kesabaranmu melalui gelombang ujian. Barangkali Dia ingin mengajarkan bahwa ketenangan bukan dicari di luar, tapi diciptakan dari dalam. Dunia boleh gaduh, tapi hatimu bisa menjadi taman yang tenang jika kamu merawatnya dengan zikir, syukur, dan tawakal. Dan ketahuilah, ketenangan bukan sesuatu yang datang sekali lalu hilang. Ia adalah proses panjang, hasil dari kebiasaan hati yang terus berlatih untuk tenang. Setiap kali kamu menahan amarah, kamu sedang menyiram panas dunia dengan kesejukan iman. Setiap kali kamu memilih untuk bersyukur daripada mengeluh, kamu sedang membangun taman damai di dalam dirimu. Setiap kali kamu berserah diri, kamu sedang menegakkan payung ketenangan di tengah hujan ujian. Maka jangan lelah berlatih untuk tenang. Karena dunia mungkin tidak akan berhenti berisik, tapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi hidup di bawah kendalinya. Hiduplah dengan kesadaran bahwa keteduhan sejati hanyalah milik hati yang dekat dengan Allah. Saudaraku, ada saatnya dunia terasa seperti bara. Tekanan hidup datang bertubi-tubi, masalah silih berganti, sementara hati kita sudah kelelahan mencari tenang. Ada waktu di mana tidur pun tidak menenangkan, dan bangun justru membuat dada semakin berat. Saat itu, dunia bukan lagi tempat yang nyaman, tapi seperti ruang yang penuh sesak tanpa udara. Di momen seperti inilah, manusia sering merasa ingin menyerah, merasa tidak kuat lagi menghadapi panasnya kehidupan. Namun tahukah kamu, justru di saat itulah doa menjadi satu-satunya air yang mampu memadamkan api di dalam dada. Karena doa bukan sekadar permintaan, tapi juga pelukan lembut dari hati yang kembali mengingat Tuhannya. Ketika kamu berdoa, sesungguhnya kamu sedang berbicara kepada Zat yang paling memahami tanpa harus menjelaskan. Kamu sedang melepaskan beban yang tidak mampu kamu pikul seorang diri. Allah tidak pernah menjanjikan dunia tanpa kesedihan, tapi Dia menjanjikan bahwa siapa yang bersabar akan ditenangkan hatinya. Itulah makna dari firman-Nya, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah 45. Solat bukan hanya ritual, tapi tempat jiwa kita kembali bernafas. Ketika dahi menyentuh tanah, disitulah panas dunia mulai padam oleh sejuknya kepasrahan. Karena tidak ada api yang mampu membakar hati yang tunduk di hadapan Sang Pencipta. Namun seringkali, kita salah dalam memahami doa. Kita mengira doa harus langsung mengubah keadaan. Padahal, kadang doa tidak mengubah situasi, tapi mengubah hati kita untuk menerima situasi dengan lapang. Doa bukan selalu tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang mempercayai bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah. Dunia boleh tetap panas, tapi hati yang berserah akan tetap teduh. Ketika kamu berhenti memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginanmu, dan mulai menyerahkan segalanya kepadanya, saat itulah kamu menemukan arti dari tenang. Karena tenang itu bukan hasil dari kendali, tapi dari penyerahan. Ada seorang ulama berkata, jika kamu merasa sempit, perbanyaklah sujud. Sujud itu seperti oase di padang hati yang gersam. Dalam sujud,
Semua kegelisahan menguap, semua beban terurai, semua panas reda. Itulah sebabnya orang yang dekat dengan Allah tidak mudah terguncang, meski hidupnya penuh ujian. Karena dia tahu, di setiap panas dunia, ada kesejukan yang bisa ditemukan dalam doa. Dan doa itu bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang kesungguhan hati. Ketika bibir tidak lagi sanggup berbicara, air mata yang jatuh pun bisa menjadi doa yang paling tulus. Saudaraku, tenanglah. Tidak ada yang sia-sia dari doa yang kamu panjatkan. Setiap bisikan hati yang lirih, setiap tangis di sepertiga malam, semua dicatat oleh Allah. Kadang jawabannya tidak datang dalam bentuk yang kamu minta, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Mungkin bukan jalan yang kamu pilih, tapi jalan yang membawa hatimu kembali kepadanya. Dan bukankah itu makna sejati dari hidup tenang di tengah dunia yang panas? Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hatimu menjadi kuat. Maka teruslah berdoa, karena doa bukan hanya memohon perubahan, tapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Saudaraku, salah satu sumber panas terbesar dalam hidup manusia bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri, dari hati yang menyimpan luka dan dendam. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya ada bara yang tak padam. Bara itu bernama amarah, kecewa, dan rasa tidak terima. Ia membakar perlahan, tanpa suara, tapi menggerogoti kedamaian jiwa. Karena itu, jika kamu ingin hidup tenang di tengah dunia yang panas, belajarlah untuk memaafkan dan melepaskan. Bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tapi karena hatimu pantas untuk tenang. Memaafkan bukan berarti melupakan luka. Ia berarti kamu berhenti membiarkan luka itu menguasai hidupmu. Saat kamu terus mengulang rasa sakit di dalam pikiran, kamu seperti menambah minyak ke dalam api. Namun ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu sebenarnya sedang memadamkan nyala itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surat Asy-Syura 40. Bayangkan, Allah sendiri yang menjanjikan pahala bagi orang yang mau memaafkan. Itu artinya, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas, kamu sedang menyiapkan kedamaian yang akan kembali kepada dirimu sendiri. Seringkali kita terjebak dalam panasnya amarah karena merasa harus mendapat keadilan sesuai versi kita. Kita ingin orang lain mengakui kesalahannya. Kita ingin keadaan berbalik agar kita puas. Tapi dunia tidak selalu berjalan seperti itu. Dan jika kita terus menggenggam api itu, lama-lama tangan kita sendiri yang terbakar. Maka, lepaskanlah. Lepaskan bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tidak mau terus hidup dalam luka. Ingatlah, tenang bukan berarti tidak pernah disakiti, tapi mampu berdamai dengan rasa sakit itu. Setiap kali kamu melepaskan beban yang tak perlu, kamu memberi ruang bagi hati untuk bernafas lebih lega. Dan disitulah, kesejukan mulai tumbuh perlahan. Memaafkan orang lain memang tidak mudah, tapi lebih sulit lagi memaafkan diri sendiri. Kadang yang membuat hidup terasa panas bukan karena orang lain, tapi karena kita terlalu keras kepada diri sendiri. Kita menyesali masa lalu, merasa gagal, merasa tidak cukup. Kita lupa bahwa manusia memang diciptakan untuk belajar dari kesalahan, bukan untuk dihukum selamanya karenanya. Maka maafkan dirimu. Hentikan kebiasaan menyalahkan diri atas hal yang sudah berlalu. Allah Maha Pengampun, dan Dia mencintai hamba yang bertaubat. Jika Allah saja memaafkanmu, mengapa kamu tidak mau memaafkan dirimu sendiri? Saudaraku, ketenangan sejati hanya tumbuh di hati yang bersih dari dendam, iri, dan rasa bersalah. Selama hati masih menyimpan panas itu, seberapapun kamu berusaha mencari ketenangan, dia akan sulit kamu temukan. Maka mulai hari ini, pilihlah untuk sejuk. Jika kamu punya alasan untuk marah, temukan alasan yang lebih besar untuk memaafkan. Jika kamu punya alasan untuk membenci, temukan alasan yang lebih mulia untuk berdoa bagi mereka yang menyakitimu. Karena setiap kali kamu memilih untuk tenang di atas kemarahan, kamu sedang meneladani akhlak Nabi yang penuh kasih. Dan disitulah rahasia hidup damai di tengah dunia yang panas, ketika kamu mampu menjaga hatimu tetap lembut, walau sekelilingmu keras. Saudaraku, dunia ini mungkin tak akan pernah benar-benar menjadi tenang.
akan selalu ada pertikaian, ada kebencian, ada kebisingan yang membuat hati resah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup damai di dalamnya. Justru disitulah letak keindahan hidup seorang mukmin, ketika ia mampu menjadi sejuk di tengah dunia yang membara. Bukan karena ia tidak pernah diuji, tapi karena hatinya telah belajar berlabuh pada sumber ketenangan yang hakiki, yaitu kedekatan dengan Allah. Maka saat dunia memanas, jadilah seperti air. Ia tidak melawan api dengan api, tapi dengan kelembutan yang mampu meredakannya lah. Karena hati yang lembut adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Tenang itu bukan hasil dari menghindari masalah, tapi dari menghadapi hidup dengan pandangan yang lapang. Ketika kamu yakin bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah, kamu tidak lagi terbakar oleh keresahan. Kamu justru belajar untuk menyesuaikan diri, seperti daun yang menari mengikuti arah angin. Nabi Muhammad pernah bersabda, orang mukmin itu seperti pohon kurma, tidak gugur daunnya walau angin bertiup kencang. Itulah simbol keteguhan yang lembut. Tidak keras seperti batu, tapi juga tidak rapuh seperti debu. Ia kokoh karena bersandar, bukan pada kekuatan diri, tapi pada ketetapan Allah. Maka ketenangan sejati adalah hasil dari keyakinan yang dalam, bahwa tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengawasannya. Saudaraku, untuk hidup tenang di tengah dunia yang panas, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Cukup jadilah dirimu yang terus belajar sabar, yang terus berusaha lembut, dan yang tak lelah berzikir. Karena setiap zikir yang keluar dari hati akan menjadi embun yang menyejukkan batinmu. Setiap doa yang kamu panjatkan akan menjadi tirai yang menahan panas dunia agar tidak membakar jiwamu. Dan setiap sujud yang kamu lakukan akan menjadi oase yang memulihkan kelelahan yang tidak bisa dihapus oleh tidur. Ketenangan bukan sesuatu yang jauh. Dia ada di tempat kamu menundukkan kepala dan mengakui bahwa hanya Allah yang memegang kendali. Ketahuilah, dunia ini memang diciptakan dengan panas dan dinginnya, dengan suka dan dukanya, agar manusia belajar arti keseimbangan. Tidak ada ketenangan tanpa kegelisahan, tidak ada kedewasaan tanpa luka, tidak ada iman yang kuat tanpa ujian. Maka jangan lari dari panasnya dunia, tapi belajarlah menjadi sejuk di tengahnya. Jadikan sabar sebagai naungan, jadikan doa sebagai air, jadikan tawakal sebagai angin yang menyejukkan langkahmu. Dan yang terpenting, jangan biarkan panas dunia membuatmu kehilangan arah menuju akhirat. Karena di sana, hanya hati yang tenanglah yang akan kembali kepada Tuhannya dengan damai. Sebagaimana firman-Nya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Quran Surat Al-Fajr 27-28. Dan kini, mari kita tundukkan kepala, meresapi makna dari setiap perjalanan yang telah kita lalui. Dunia boleh panas, tapi hati yang berzikir kepada Allah akan selalu teduh. Dunia boleh gaduh, tapi siapa yang mengingatnya tidak akan pernah merasa sendiri. Dunia boleh keras, tapi siapa yang berpegang pada Allah, hatinya akan menjadi lembut dan lapang. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tenang. Tenang dalam menerima takdir, tenang dalam menghadapi ujian, tenang dalam menunggu jawaban dari MU. Jadikanlah kami hamba yang tidak mudah terbakar oleh emosi, tidak mudah hilang arah oleh dunia, dan selalu Engkau bimbing untuk tetap teduh di bawah naungan kasih-Mu. Amin.